Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang penerapan ilmu akuntansi dalam pandangan Islam. Untuk nama kelompok 8, yang pertama Nabila Fitriana, yang kedua Salwa Pramata Pratiwi, dan yang ketiga saya sendiri Abid Naufal Firdaus Wahana Putra. Akuntansi dalam sejarah Islam. Menurut Iwan Triwiyono, seperti yang dikutip oleh Harahap 1997-144, menjelaskan bahwa temuan mengenai pencatatan dengan sistem buku berpasangan yang merupakan bangunan dasar akuntansi modern tidak terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika, yaitu yang dikembangkan dari persamaan aljabar atau sebuah ilmu hasil ijtihad pemikir muslim ternama yaitu aljabar. Aritmatika dan temuan angka nol oleh Al-Khawarizmi atau logaritma pada abad ke-9 Masehi. Ia menulis tentang aljabar wal muqabalah atau dikenal dengan aljabar atau algebra yang telah menjadi dasar kesamaan akuntansi. Akuntansi al-muhasabah dalam Islam. Menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum, dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan Rasul dan di dalam kitab-kitab suci. Para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariat yang disebut dua hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat. Menurut Atiyah 2002 nomor 56 bahwa kata Arab yang berarti akuntansi adalah muhasabah atau hisab. Hisab adalah salah satu proses perhitungan amal selama hidup manusia di dunia oleh Allah. Oleh karena itu, setiap manusia dalam hidupnya harus selalu dalam keadaan amanah, jujur, dan komitmen tinggi terhadap janji yang telah diucapkan kepada Allah. Istilah lain yang memiliki makna sama dengan kata muhasabah adalah al-hisbah, yang artinya penerapan atau operasi suatu lembaga. Hisbah disebut dengan mustahib, berkaitan dengan seorang mustahib secara sistematis. Taimiyah 1982 nomor 2, Muhammad 2002 nomor 57 menguraikan tugas seorang muhtasib adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan masyarakat mendapat hak atas timbangan dari ukuran yang benar. Yang kedua, untuk mengecek kecurangan bisnis. Yang ketiga, mengaudit kontrak-kontrak yang tidak benar seperti kontrak tentang riba, judi, atau aktivitas yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, menjaga terlaksananya pasar bebas. Yang kelima, mencegah penimbunan barang kebutuhan masyarakat. Teori dan konsep akuntansi Islam. Sifat akuntansi Islam sebagai berikut. Yang pertama, penentuan laba rugi yang tepat. Yang kedua, mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Yang ketiga, ketaatan kepada hukum syariah. Yang keempat, keterikatan pada keadilan. Yang kelima, melaporkan dengan baik. Dan yang keenam, perubahan dalam praktik akuntansi. Dari pandangan makro, tujuan akuntansi syariah adalah: yang pertama, merupakan dasar perhitungan zakat. Yang kedua, memberikan dasar dalam pembagian keuntungan dan distribusi kesejahteraan. Yang ketiga, untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan bersifat Islami. Ciri-ciri akuntansi syariah sebagai berikut. Pertama, menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi. Yang kedua, bersikap adil kepada semua pihak. Yang ketiga, menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik. Yang keempat, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, memiliki prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang keenam, manfaat dan signifikansi studi akuntansi Islam. Yang ketujuh, memiliki metode studi akuntansi Islam. Perbedaan karakteristik akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Berdasarkan prinsip, akuntansi konvensional meliputi ekonomi yang rasionalisme, sekular, individualisme, memaksimalkan keuntungan, survival of the fittest, ditekankan pada proses. Sedangkan berdasarkan akuntansi syariah, yaitu meliputi ketauhidan atau unity of God, syariah, kepentingan umat, keuntungan yang wajar, persamaan, dan rahmatan lil alamin. Sedangkan berdasarkan kriteria
Akuntansi konvensional meliputi berdasarkan pada hukum perdagangan masyarakat, kapasitas modern daripada etika, penyajian informasi yang sangat terbatas, dan informasi yang ditunjukkan atau bertanggung jawab kepada pemilik. Sedangkan akuntansi syariah meliputi berdasarkan pada etika yang bersumber pada hukum Al-Quran dan hadis, full disclosure untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan Islamic Finance Report User, dan pertanggungjawaban kepada umat atau masyarakat luas. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi Islam. Yang pertama yaitu penerapan sistem accrual basic dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK 101 tahun 2009 karena akan sulit dilakukan pencatatan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengingat pendapatan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan besarnya. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya insani terhadap pemahaman penerapan konsep-konsep akuntansi Islam itu sendiri. Yang ketiga yaitu dalam laporan laba rugi terdapat pembebanan pajak dan zakat sehingga membuat faktor pengurang laba bersih lebih besar. Seharusnya potongan pajak tidak perlu hanya dikenakan pada zakat saja karena zakat sama dengan pajak dalam sistem Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.